atau gimana Pak? Itu aja. Kalau dari awal lagi silahkan. Lama nggak? Kalau dari awal lagi lama kayaknya Pak. Hah? Enggak lah, setengah jam lah. Dari awal lagi Pak. Stop. Dari awal. Waduh. Bismillah. Atau mau nunjukin dulu? Gimana Pak? Mau nunjukin hasil dulu? Nunjukin hasil. Atau dari awal aja lah sebentar lah. Bentar. Dari awal aja. Kalau nunjukin hasilnya kan kemarin udah berhasil semua. Udah bagus. Bentar Pak, saya close dulu nih. Di copy aja. Nggak usah install dari awal ya. Konfigurasi aja. Maksudnya dihapus semua gitu Pak? Oh, ini udah diinstal semua ya, Ci ya? Kalau yang di Debian yang ini udah Pak, yang kemarin? Oh iya. Ya ini aja dari awal sok. Nanti mah duplikat aja ya. Jadi instalasi awalnya diduplikat, nanti teman-teman bisa berkali-kali gitu nanti ulang. Kita sambil sharing aja ya teman-teman ya. Jadi waktunya panjang nih sampai sore ya. Atau sampai juhur aja Pak Oki sekarang. Nanti yang lain biar bisa nggak Zoom, tapi nanti besok bisa selesai ini semua. Pakai host only apa ya? Boleh, terserah. Itu ya teman-teman tuh. Kalau itu setting network di awal ya, jangan di akhir. Di awal itu ada 2 network untuk server. So, sambil diterangkan aja Ji, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal mencoba install lagi Debian 8 konfigurasi dari awal. Pertama install dulu Debiannya. Jadi hostname-nya domainnya dikosongin dulu, passwordnya kemudian Kalau nggak ngerti bahasa Inggris boleh bahasa Indonesia ya Ji ya. Kalau teman-teman nggak ngerti boleh bahasa Indonesia. Bahasa Sunda mah nggak ada Ji ya. Ada ya Ji? Nggak ada Pak. Nanti ada Pak. Yes. Kita lihat nanti berapa menit kira-kira bisa sampai selesai ya. Kalau hitungan normal.
teman-teman perhatikan ya, yang masih belum ngerti atau belum berhasil, nanti pada zuhur mungkin atau besok ya, nanti ada lagi nanti share dari siapa gitu, nanti bisa teman-teman lakukan nanti per kelompok nanti yang saling dikelompokkan supaya nanti pas UKK yang kedua, UKK yang kedua udah normal semua. Begitupun shootnya, jadi ada permasalahan-permasalahan yang sekarang itu diingat. Kayak tadi Jack itu salah titik satu ya, ternyata nggak bisa akses tuh semua. Jadi yang lain juga sama, yang permasalahan jadi ilmu buat kalian, jangan jadi stres. Jadi ilmu kira-kira problemnya apa, lihat di internet, nanya ke guru, nanya ke teman gitu. Biasakan ya, kita cari solusi bareng-bareng. Jangan stres sendiri ya. Karena UKK ini menuntut skill kalian supaya kalian bisa teruji. Tes another DVD. Ya lanjut ya. Nah ini pilihannya bisa dua ya, bisa no, bisa yes ya. Kalau itu scan CD. Itu dari scan, aduh. Oh, bentar. Balik lagi ke CD 1. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah pilihannya dua, bisa dua. Standar sistem aja. Satu doang ya Pak.
Ini langsung ke setting IP, Pak. Ya, boleh ke IP. Dan sekarang langkah pertama yaitu setting IP servernya dulu dengan cmd network interface. Di sini diganti jadi itu PTH. Nya 92.168.10.1. Nah, ini pakai 255.0 atau titik 248, Pak? Sesuai soal aja. Udah. Jadi set. Oke, udah. Sekarang di setting IP klien. Di sini IP-nya 10 titik 99, kita ganti 10 aja, 10 titik 10. Oh. Titik dulu, oke. Coba di ping 8 10.1. Oke, berhasil di ping. Sekarang kalau dari server apakah bisa? Titik 2. Kalau udah berhasil berarti udah nyambung. Selanjutnya ke pengaturan DNS. DNS itu berarti kita harus install dulu aplikasi yang namanya bin9. Bisa nggak ya? Yes. Kayaknya udah. Kalau udah berhasil install bin9, lanjut ke pengaturan DNS-nya. Nano etc bin. Sorry. cd etc bin. Di sini di copy dulu dari file defaultnya jadi file kita lokal, jadi database data kita buat misalkan puji terus yang db127 juga di copy jadi db192. Selanjutnya kita edit yang puji nah, di sini diganti yang localhost jadi nama domain ya. Untuk mengganti secara langsung bisa pakai ctrl-w, terus ctrl-r untuk replace, terus kata yang mau kita ganti yaitu localhost diganti dengan nama domain, misalkan puji.com. Okay. Replace this instance A untuk replace semuanya. Kalau udah gini, di bawahnya ini kita ganti juga record di sini. Oke,
IP 1. Yang ini juga ganti jadi ini ya, www.192.168.1. Setelah itu FTP, kita pakai FTP juga. IP-nya sama. Selanjutnya mail. Email 1. Nah, kayaknya ini aja. Masalah. Oke, selanjutnya yang DB192. Sama kayak tadi yang localhost kita ganti jadi nama domain .rl localhost.com. Sini kita masukin IP tapi dengan terbalik ya. Maaf. Titik 158. Tambahin juga versi lainnya, record lainnya. Kalau saya di sini. Setelah itu kita default Jones belum digantikan nama. Si default Jones. Oke, di sini yang digantinya itu yang awal, yang poin pertama sama poin kedua yang localhost diganti jadi domain. Ininya tadi koji.com. Itu boleh dua ya Zi ya. Jadi pilihannya boleh di bawah, boleh di rename yang localhost ya. Kalau Pak boleh sih Pak. Ya. Saya boleh di bawah. Ininya kan mail servernya ini udah apa ya, udah selesai. Tapi pakai Square Mail boleh nggak Pak kira-kira? Boleh. Nah, ya nanti lanjutin dulu Pak Ozi dulu ya, lagi jelasin ya. Nanti Ki ya. Tunggu dulu ya. Lanjut Ki. Ya Pak, kalau yang di sini saya ngeganti atau nge-replace yang localhost Pak. Bisa juga bikin poin yang baru. Lanjut ini 192. DB-nya diganti juga jadi 192. Oke, kayaknya udah. Di save. Sekarang ke ini ya, resolve-nya. New server. Tambahin search. Terus. Pada gini di restart bin 9-nya. Bin 9 restart. Bisa, oke, udah bisa. Untuk ngeceknya pakai nslookup, terus domain yang kita buat koji.com. Oke, udah muncul Pak. Selanjutnya di klien web boleh server ya Pak? Di tes di klien dulu. Di klien ya, bentar. Di klien aja. Bisa ya Pak? Yep. Ada. DNS lookup di klien bisa, di ping juga bisa. Masuk ke servernya. Selanjutnya web server ya Pak? Di sini langsung pakai ini ya, git install. Boleh langsung database-nya Ki. Iya, kalau langsung database Pak. Iya, sama database-nya boleh. Nanti soalnya prediksinya nanti sama database-nya kalau waktunya cukup.
Oke. Yang diperlukan untuk database kan tujuannya bikin WordPress ya Pak, pakai Ya. CMS WordPress. Ya, CMS. Berarti yang pertama itu diinstal dulu Apache 2 dasarnya. DVD 1, oke. DVD 1. Apa nih? Kenapa? Fix missing. Oh, ada error sebentar. Nggak bisa install. Apache. Fix missing jangan di sini. Fix missing. Fail to download dan nggak bisa nih. Kalau dimatiin dulu bisa. Kayaknya udah bisa. Terus langkah selanjutnya install MySQL server. Oke, passwordnya untuk root MySQL-nya samain aja. Oke, selanjutnya setelah MySQL kan kita install PHP 5. Dan yang terakhir itu MyAdmin untuk database-nya. Di sini pilihnya Apache 2 karena kita pakai sistemnya Apache 2. Kita menggunakan konfigurasi default aja ya. Ini password untuk database-nya kita samain aja kayak root.
Ini juga sama kayak yang tadi MSQL yang udah kita buat. Oke, kita ketik. Terakhir ini wordnya misalkan. Nah, oke, berarti ini udah diinstal semuanya. Kalau untuk masukin ininya kita harus install FTP dulu Pak kalau mau masukin WordPress ke dalam sistemnya. Ya, silahkan. Yang pertama konfigurasi FTP dulu bentar. Kita install aplikasi FTP-nya. File transfer protokol dengan JMD-nya apt-get install prof tpd. Iya, bisa. Di sini pilih standalone, kalau bahasa Indonesia mandiri yang kedua ya. Setelah itu konfigurasi FTP-nya, atur user yang bisa masuk ke dalam sistem. Di sini kita add user, atau enggak pakai user yang udah ada, yaitu dengan minus home Koji misalkan yang udah saya buat tadi user pertama, itu bisa jadi minus user Koji. Restart. Oh, ada yang belum config ya. Sebentar. Sini. Sini. Waduh, ada yang salah nih. Coba ulang lagi. Lihat.
add user anonymous. Itu setting online. User anonymous. Si error bisa. Ini coba akses masuk lewat aplikasi ketiga. FTP. Nah, ini masukin IP server. Kita coba login anonymous. Oke, bisa masuk. Kita coba pakai user lain. Yes. Oke, bisa. Oke, sekarang pertama dicek dulu apakah udah jalan website ini. Tadi terangkan juga Ji, mesti ada apa disimpan dulu CMS-nya atau apa gitu, download dulu atau gimana sih? Oh iya, bentar. Kita cek dulu. Ini masih kosong. Oh, ini gara-gara connect internet kayaknya. Nah, nggak ada berarti ya. Masuk. Oh, maaf, domainnya bukan pogi.com ya, pogi.com. Nah, berarti udah bisa. Nah, selanjutnya kita mencoba install WordPress. Yang pertama dibuka dulu WordPress-nya, download dulu di wordpress.org. Menarik nih. Nah, yang saya pakai di sini CMS-nya WordPress karena mudah buat digunakan. Sini download. Oke. 15 MB, sekitar 15 MB. Terus juga kalau mau pakai aplikasi ketiga dari FTP-nya bisa pakai WinSCP. Ini downloadnya di winscp.net. Oke, downloadnya udah, berarti sekarang kita buka WinSCP-nya. Terus masuk ke FTP server kita, 15.10.1, pakai IP kita, portnya 21 untuk FTP. Username-nya kunci tadi, passwordnya game untuk reboot. Udah masuk.
File yang udah kita download dimasukin ke directory var www di sini. Permission delimiter. Ada dulu berarti. Secara teorinya Chmod-nya dijelaskan juga boleh. Yang dulu kelas 2 yang hard access 779 7777. Nah, bisa. Kalau itu di sini diekstrak. Diekstraknya kalau pakai cmd gini. Pertama masuk ke ini dulu. Di sini udah ada WordPress yang kita masukin, terus di unzip. Unzipnya tadi kalau mau unzip kita install dulu aplikasi unzip, tadi udah saya install, apt get install unzip. Terus unzip spasi nama filenya WordPress 5.6.1.7. Nah ini udah, kalau udah beres ini berarti udah di unzip. Kita coba lihat perbedaannya di sini. Nah di sini muncul WordPress. Nah, saya coba pindahin lagi dulu biar muncul di halaman utama. Ini move to tidak bisa Chmod lagi berarti. Kita pakai Chmod itu untuk memberikan semua akses kepada user. Sekarang kita coba si error. Masih bisa guys. Masih ada direktori yang ini ya, belum dikena Chmod ya. WordPress wp admin wp bisa. Nah, selanjutnya kita setting di Apache-nya biar ngarah ke WordPress. Terus jadi Apache set profile. Nah, yang diedit itu yang 060 default konfigurasi. Ini nano. Kalau enggak kita buat baru aja langsung deh. Di sini yang diubah itu server name-nya. Server name-nya kita ubah jadi IP kita IP yang kita buat.
server alias ini untuk cadangan. Kalau puji.com nggak bisa diakses, kita pakai IP 1. Ininya webmasternya ini sesuai dengan host. Karena tadi installnya di var www, berarti ini masih dirubah di sini aja. Kita save. Oke, setelah itu kita restart dulu Apache-nya. Kita cek D Apache 2 restart. Kalau enggak bisa service Apache 2 restart. Apakah bisa atau enggak? Oke, udah bisa. Sekarang kita coba refresh ini. Oke, udah muncul, berarti udah kebaca ya WordPress-nya. Udah kita ekstrak. Sekarang instalasi WordPress terlebih dahulu. Yang pertama itu kita butuhkan phpMyAdmin. Akses ke phpMyAdmin yaitu dengan cara domain kita /phpMyAdmin. Di sini guna buat bikin ini ya, database. Ininya pakai root ya, root admin juga di sini. Oke, masuk. Cara bikin database baru di sini ada icon new. Terus di sini nama database-nya. Nama database-nya bisa bebas. Contohnya Poji. Kita bikin di sini. Nah, ini kalau udah ada di sini berarti udah dibuat. Selanjutnya kita setting lagi WordPress-nya. Database name. Tadi yang telah kita buat yaitu Poji. Username dari database-nya root, password-nya sama yang kita buat endgame. Ininya biarin localhost biar langsung, terus prefix-nya bebas, mau apa kita coba Poji. Oke, submit. Oke, kalau udah gini udah bisa. Kita lanjut ke setting website. Ini title itu buat nama website, misalkan website Poji. Username-nya buat adminnya Poji, kita sama lagi endgame. Emailnya admin.poji.com. Poji lagi. Poji. Misal WordPress. Oke, udah dibuat login. Nah, kalau ngecek udah jadi belum, kita bisa langsung buka website poji.com. Nah, kalau udah gini berarti udah berhasil diinstal website plus database-nya. Oke Pak, lanjut aja apa gimana Pak? Udah jam 11:30. Sini kita coba. Itu ditanam di itu di Windows. Gimana? Gimana Pak? Nah, ini di webnya tadi. WordPress-nya di Debian Pak. Oh di instalnya di Debian WordPress-nya. Ya, WordPress-nya di Debian. Udah bisa login ke admin Ini bisa Pak. web Bisa servernya. kita atur lagi. Oh itu udah ya. Iya Pak. Sekarang di sini diedit warnanya atau apa bisa. Lanjut aja mail server, Ji. Ya udah. Lagi ya. Tinggal selangkah lagi ya. Pak. Tinggal selangkah lagi ya. Sebelum duhur. Email server. Teman-teman yang di daerahnya udah zuhur, sok aja sholat ya. Sholat duhur. Kita coba ya lanjut ke mail server. Untuk mail server berarti apt get install Postfix, Courier pop, dan juga Courier email. Nggak bisa kenapa nih? Enable to package. Coba apt install Postfix satu-satu. Invalid.
Oh, salah tulisannya guys. Ini salah. Ini harus 1. Ini internet site. System name. Untuk sistem name-nya kita pakai mail.og.com buat sistem emailnya. Oke, udah beres. Kita lanjut ke apt-get. Ini ada 2, masukin lagi. Enter. Create web base. Sini 6 ya. Enter. Oke, sekarang coba yang Oke, kalau udah kita coba bikin ininya mail directory emailnya. Kita scale. Kita baris, terus kita setting ini ya webnya. Di sini yang berubah itu nggak ada yang berubah, kita cuma tambahin ini directory mailboxnya home mailbox 9 mail dia. Kita save. Setelah itu kita coba rekonfigurasi lagi. Cara rekonfigurasi dpkg reconfigure hostfit dpkg salah dkp dpkg sama kayak tadi internet site, mailnya masih sama. Root passwordnya ini kita kosong aja. Oke. Untuk ini sebentar. Ini default aja. Ini oke, kita lanjut aja. Kita bisa tambahin 000/0. Oke. Portnya udah very 0. Ini default, nggak usah diubah default. Oke. Di sini internet protokolnya kita pakai IPv4. Oke, sekarang coba dirasa dulu semuanya. Kita mau oke, terus kurir sekarang DNS. Selanjutnya user testing ya. Ntar kita coba kirim email user teman. Sudah.
Itu coba ini ya, coba apa? Kita kirim email antar user. Itu masuk ke telnet, telnet IP kita 128.10.1 pakai port 25. Oke. Di sini untuk ngirim email kita mail to mail from itu email dari kita misalnya Puji ya. Oke. Berarti. Terus ini RCPT resep itu penerima itu tadi udah user kita buat kawan Puji misalkan. Oke. Sekarang isi pesannya kita isi pakai data, misalkan ini testing email titik untuk mengakhiri data atau pesan yang akan kita kirim. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita quit, masuk ke telnet lagi untuk menjadi penerima. 119.1.1 IP-nya sama, portnya 110. Oke, hello there. Usernya tadi ya, kawan Puji. Passwordnya endgame sama endgame. Oke, masuk. Untuk melihat pesan yang masuk kita bisa pakai CMD STAT start. Oke. Nah, di sini muncul oke 1. Nah, di sini berarti ada satu pesan yang bisa kita baca. Untuk membacanya pakai CMD RETR. Spasi 1 itu pesan pertama. Kalau ada 2 dan mau membaca pesan kedua RTR 2. Nah, di sini muncul pesanan tadi saya kirim dari poji@mailpoji.com. Berarti udah berhasil masuk ya. Selanjutnya pakai ini, kita coba pakai webmail server via website berarti ya. Yang perlu kita install itu Squirrel Mail. Oke, udah bisa. Sekarang setting ini dulu apa C biar kedetek C2. Di sini kita tambahin konfigurasi yang udah dibuat sama Squirrel-nya. Kita masukin di sini. Taruh di paling bawah aja, yaitu include termasuk include. Oke. Ini Apache Squirrel ini apache.conf. Yaitu save. Setelah itu kita share file dari Squirrel-nya ke firewall dan user. Ini kita copy ke halaman firewall subdomainnya mail. Ini berarti sebentar kita coba dulu ya. Udah. Juga. Ini kita setting lagi kayak tadi web server. Sekarang biar bisa nampilin webmail servernya di browser ya. Terus yang tadi yang 00 default kita copy cp default.conf. Jadi misalkan mail ya, kita setting lagi mail.conf. Setelah itu buka filenya nano mail.conf.
Nah, di sini ini aturan yang tadi server name kayak gitu-gitunya. Sekarang kita coba buka, kita ganti. Di sininya jadi email. Email.com. Aliasnya ini usah pakai server alias. Satu aja. Dokumen rootnya bisa di yang sama kayak tadi atau di default dari Square Mail-nya. Mencegah adanya error, kita pakai default aja. Oke. Save. Terus untuk mengaktifasi konfigurasinya pakai cmd add site, enable site, mail konfigurasi. Oke, udah bisa. Terus kita restart Apache 2-nya. Oke, kalau udah itu kita buka ya. Tadi di sini halamannya mail.koji.com. Bisa terlihat. Nah, udah muncul. Di sini coba login. Pakai user yang tadi kita pakai kawan tadi. Terus engine. Oke, di sini udah masuk dan juga udah kelihatan tadi yang email yang kita kirim pakai telnet dari email Koji. Nah, di sini udah ada isinya. Sekarang kita coba bikin email lagi, kirimnya ke Koji yang pertama. Emailnya jadi pakai ini user add, ini alamat sistemnya. Terus subjeknya kita testing via web server. Isinya tes. Oke, kirim. Udah kirim, kita scan out. Terus kita masuk ke Koji. Koji shopnya. Nah, di sini udah masuk email yang tadi kita kirim lewat webmail server dan pesannya juga sama. Gitu Pak. Aksinya Ji, satu lagi. Gimana? Monitoring. Oh, Kakti ya Pak. Kakti juga sebentar. Kita install Kakti. Ini udah exit aja. Lanjut ke Kakti. Teman-teman, hari ini sampai zuhur ya. Jadi zuhur udah selesai, kalian boleh istirahat atau nanti sendiri belajar sendiri atau hanya ke teman. Oke. Bisa kita lanjut. Terakhir Kakti apt get install Kakti. Error. Oke, error. Sebentar, errornya bisa nih. Besok RC ya, siap. Mufti dulu Pak, katanya Pak Mufti Pak. Mufti mah udah. RC Lutfi kemarin. Coba buka ini resource-nya. Install Kakti. Diki ada nggak Diki? Jawab pakai. Diki Pak, ada nggak Diki? Diki ada kan maksudnya? Diki udah ya, Rocky? Belum melihat. Kemarin ke rumah saya, minta debian. Dan clear pas di industri. Maleng udah selesai, Maleng. Ya, ntar lagi pas ya, sebelum duhur selesai. Jadi sebentar ya Pak Oki ya, kalau udah normal nanti. Jadi paling 2 jam. Selesai. Paling pertanyaan yang lama itu pertanyaan. Berarti seharian Pak Oki ya? Setengah hari. Sampai sore banyak. Sampai sore kayaknya pas ya dengan pertanyaan dari Ibu Siti. Ini Pak Oji ini udah bagus nih.
karena banyak konfigurasinya. Fix missing. Install WordPress juga nih Pak Oji, bagus. Ada error Bisa tes. CMS juga boleh ya Prof ya. Ya update dulu Ci. Update dulu. Masih nggak bisa sebentar. Kalau masih nggak bisa DPKG dulu. DPKG. Nggak bisa nih. Aduh. Lagi. Tutup lagi di sini. Setelah bisa nggak bisa tuh kenapa ya? Kita coba ganti repository please salah please oke. Repository yang umum dari Universitas Indonesia. Bisa
Oh, coba ganti ini. Soalnya nggak bisa ya. Aduh. Hmm. Apa nih bro? Oh ya Ji ya. Error Pak. Coba Ji itunya Ji di yang tadi yang Gimana, Pak? source listnya, yang Ya. CD 3-nya di delete dulu coba. Yang 3-3-nya dihapus. Nanti update lagi, di add lagi. Share this. Coba. Ini ya. Yang ya. Dimatiin Pak. Di delete. Nanti nggak add lagi dia, nggak add lagi ke situ. Dihapus lagi. Jadi nggak add lagi coba. Biasanya dari sini juga udah bisa ada ChatGPT ya. Artinya Biasanya udah bisa Pak. biasanya nggak ini cepet kartu itu. Tinggal apa kalau masih belum ini. Kartu kan sedikit konfigurasinya ya, nggak susah. Seperti main server atau web server. Ini CD-ROM app lagi. Ya. CD-ROM. Apa itu get CD-ROM add? Apa itu CD-ROM add? Apa itu CD-ROM add? Itu CD-ROM. Bukan APT min. Oke, dengan CD-ROM. Oke. Coba lagi ya. 1. Oh, dan ditutup tadi itunya. Buka dulu. Tadi kan ditutup itu. Di pagar tadi. Masih berapa tadi daerah tadi? Gimana Pak? Tadi yang tadi mana yang CD yang itu? Saya hapus Pak. Coba. Waduh, gimana nih?
Oke. Yang kedua. Sudah 2. Sampai ketiga juga, Pak? Ya. Semuanya? Ya. Oke, udah. Terus update. Get install Kakti. Bisa. Tetap ya. PHP 5 itu apa? PHP 5 not going to be installed. Ya udah dulu aja ya. Ini apa? Udah mau denger ya? Ji nanti Ji. Dulu aja, Pak ya. Itu aja. Ntar saya coba ini Kalau lagi. normal mah bisa langsung dah otomatis. Enggak ini. Cuma nanti kita cari troubleshooting kalau kayak gitu. Ya, Pak. Ya, nuhun Pak Denny, gimana ada pengumuman Pak? Oke, semangat buat besok. Ya untuk besok ya, tolong dibaca teori-teorinya ya. Teori-teorinya yang berkenaan dengan uji